keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia menjaga kemurnian ajaran Islam hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di setiap masa, umat Islam dihadapkan pada perubahan keadaan dan kebutuhan zaman. Namun perubahan itu tidak selalu berarti penyimpangan. Ada kalanya, justru di balik perubahan itulah tampak hikmah Allah yang menunjukkan keluasan syariat. Salah satu contohnya dapat kita temukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menghadapi ujian besar, Perang Yamamah. Dalam pertempuran itu, banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur syahid. Melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab merasa khawatir akan hilangnya sebagian ayat Al-Quran yang hanya dihafal oleh para hufaz. Umar pun datang kepada Khalifah Abu Bakar, menyampaikan usulan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf tertulis. Awalnya Abu Bakar menolak. Beliau berkata, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun setelah menyadari besarnya maslahat dan ancaman hilangnya sebagian hafalan Al-Quran, Abu Bakar menerima usulan itu sebagai sebuah kebaikan yang harus segera dilakukan. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Thabit, seorang sahabat muda yang dikenal amanah dan teliti, untuk memimpin proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Zaid mengumpulkannya dari hafalan para sahabat serta dari tulisan yang tersimpan di pelepah kurma, batu tipis, dan kulit hewan. Pekerjaan itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan disaksikan oleh banyak sahabat. Tak ada satu ayat pun yang dimasukkan kecuali telah terbukti keautentikannya dengan kesaksian yang sah. Inilah awal mula mushaf Al-Quran yang kita kenal hari ini. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tidak pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, seluruh sahabat sepakat melakukannya setelah beliau wafat. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai bid'ah hasanah. Suatu hal baru yang tidak dilakukan Nabi, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam syariat dan membawa maslahat besar bagi umat. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah hasanah, yaitu hal baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama, membawa kebaikan, dan tidak menyalahi Al-Quran serta Sunnah. Bid'ah sayyi'ah, yaitu hal baru yang menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan nash, dan membawa kerusakan dalam agama. Dengan demikian, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Bukan berarti semua hal baru otomatis sesat, tetapi setiap hal baru yang menyalahi syariatlah yang sesat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apa yang termasuk dalam hal baru dan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma', maka itu bid'ah dalalah. Namun apa yang termasuk dalam hal baru dan mengandung kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama, maka itu adalah bid'ah mahmudah, terpuji. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf adalah contoh nyata dari bid'ah hasanah, karena dengannya, kalam Allah terpelihara dari perubahan dan hilangnya hafalan para sahabat. Tanpa kebijakan Abu Bakar ini, sejarah bisa sangat berbeda. Mushaf Al-Quran mungkin tidak tersusun sebagaimana yang kita baca hari ini. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa Islam bukan agama yang kaku. Syariat memberi ruang bagi ijtihad dan kebijaksanaan, selama tidak keluar dari prinsip dasar wahyu. Tidak semua inovasi itu tercela, dan tidak setiap perubahan itu berarti penyimpangan. Sebaliknya, menolak setiap bentuk pembaruan tanpa ilmu, justru bisa menutup pintu maslahat yang besar. Seperti Abu Bakar yang semula ragu, tetapi akhirnya menyadari bahwa menjaga Al-Quran adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar mempertahankan bentuk amalan zaman Nabi. Maka wahai kaum muslimin, marilah kita memahami agama ini dengan hikmah. Setiap amalan baru harus ditimbang dengan ilmu, bukan dengan kebiasaan atau perasaan. Apa yang membawa kebaikan dan sesuai dengan ruh syariat, itulah bid'ah hasanah. Kisah Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran menjadi bukti abadi bahwa Islam menghargai akal, kebijaksanaan dan cinta pada kebenaran. Semoga kita termasuk golongan yang mampu membedakan antara bid'ah yang sesat dan bid'ah yang